Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sionegoro FM dari 107,3 FM yang dipancarkan dari studio radio di Gedung Rawat Jalan RSUD Sionegoro Wonosobo, Jalan Sionegoro nomor 1 Wonosobo. Oke, jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan biasanya saya ngajakin dokter-dokter, kali ini saya mau menyeberang ke yang masalah umum ya. Oke, Mas punya ini banget kecil. Ya. Oke. Ini nggak dengar malah, ayo. Oke. Ya. Di studio sudah ada tamu saya ini dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, beliau adalah Dr. Andes Omanyanto, Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Panggilannya Pak Oman apa Pak Yanto? Ya, banyaknya kalau di sini Pak Oman. Oh ya, oke. Pak Oman ini adalah sekretaris dari BPBD Wonosobo. Dan ditemenin, jadi Pak Oman agak takut jadi ngajakin temennya. Ada Mbak Diah Luhmayang Sari. Siapa Mbak? Diah Sari Rahmaningsih. Diah Luhmayang Sari Rahmaningsih. Jadi yang kemungkinan dipakai nama panggilan yang mana nih? Nah, tapi nama panggilannya Ayang sebenarnya. Oh, Ayang. Berarti dicintai banyak orang ini, Ayang gitu. Sarjana Sains. Jadi kalau di kantor BPBD nih Mbak Ayang sebagai apa? Analis mitigasi bencana. Analis mitigasi bencana. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Sama. Oke, saya kasih kita mau ngobrolin ini tentang antisipasi ancaman gempa megatrust di Indonesia, khususnya untuk di Wonosobo, bagaimana cara mitigasinya. Jadi baru-baru ini BMKG mengeluarkan peringatan penting bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa megatrust dengan magnitudo hingga 8,9 skala Richter ya, di wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Wah, ini kok beritanya lebih ngeri lagi kalau kita tidak ada persiapan sama sekali. Oke, yuk kita kenali dulu apa sih yang dimaksud dengan gempa megatrust ini, apa bedanya dengan gempa-gempa yang lain, terus seberapa mengerikannya, karena kita rakyat Indonesia ini punya trauma ya terhadap gempa di Aceh, tsunami dulu yang menewaskan 250.000, itu baru di Indonesia saja, belum di seluruh dunia. Oke, kita mulai dulu dari Pak Oman. Bisa dijelaskan Bapak, itu megatrust itu apa ya? Ya, megatrust itu sejenis di zona subduksi lempengan gitu, yang baik di laut maupun di gempa yang zona tentu di wilayah darat. Dan itu memang megatrust ini istilahnya lebih dahsyat tentunya, karena memang berjalan secara terus-menerus dalam skala 300 sampai 600 tahun gitu perjalanannya, sehingga berdasarkan pengalaman sebelumnya tentunya berdasarkan data ini terjadi di kisaran itu. Nah, saat ini terjadi pada masa transisi di 300 sampai 600 tahun itu, sehingga perlu diwaspadai oleh semua lapisan masyarakat, karena bukan hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, atau dalam hal ini BPBD saja gitu. Jadi nanti kemungkinan megatrust ini nggak cuma di Indonesia ya? Iya, betul, negara di sekitar, di berbagai negara. Di banyak negara. Iya. Terus yang termasuk Ring of Fire itu mana aja selain Indonesia? Jepang, kemudian daerah Filipina ya, terus Filipina. Amerika juga. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Ring of Fire itu intinya adalah, kan kalau di bumi itu ada beberapa lempengan-lempengan. Setiap pertemuan lempengan itu berarti itu Ring of Fire-nya dunia gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi hampir seluruh dunia sebetulnya. Hampir seluruh dunia. Iya, yang punya wilayah titik-titik. Iya, itu. Cuma yang paling banyak apa Indonesia, karena Indonesia negara kepulauan? Enggak juga sih, kalau di Indonesia itu karena ada pertemuan 3 sampai 4 lempeng kalau nggak salah. Jadi Indonesia itu sendiri itu tuh berdiri di atas lempeng Eurasia. Jadi gabung antara Indonesia, Eropa,
Asia lainnya itu tuh gabung. Terus habis itu perbatasan dengan Australia. Australia itu disebut dengan Indo-Australia lempengnya. Terus ada lempeng juga yang di bagian samping kanannya itu lempeng Pasifik. Itu berbatasan dengan daerah Papua dan lain sebagainya, dan juga ada lempeng Filipina. Dan juga ada lempeng Filipina. Jadi lempeng Filipina itu perbatasannya dengan Sulawesi Utara. Jadi ada 4 lempeng itu yang bikin kenapa Indonesia itu disebut ada Ring of Fire-nya itu tadi. Ring of Fire, lingkaran api. Selalu Ring of Fire itu banyak gunung-gunung berapinya. Salah satu ciri-cirinya seperti itu, karena yang bikin ada gunung api itu ya karena ada pertemuan lempeng itu tadi. Oh gitu, kalau di tengah lempeng nggak bakal ada gunung berapi ya? Enggak, jadi pertumbuhan gunung berapi itu sendiri, jadi kurang lebihnya gini. Saya jelasin dulu terkait lempeng tadi ya. Jadi sebenarnya kita itu tinggalnya itu kan di atas bumi yang keras, tapi di bawahnya itu tuh kan ada magma yang cair. Nah, ibaratnya kalau saya suka ngibaratin itu tuh kayak kita lagi masak sop gitu loh. Kalau masak sop itu kalau panas itu kan kalau mendidih airnya kan dia akan menggelembung naik turun. Atasnya kan sop-sop nih. Nah, itu sama kayak di bumi, bawahnya itu panas, atasnya itu adalah ada beberapa lempengan-lempengan yang kalau misalnya sop aja ketika dia panas, sop antar sayurnya itu dia bertubrukan, itu kan pasti ada yang sop misalnya ada wortel, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah, ada yang sama-sama naik gitu kan. Nah, kurang lebihnya bumi itu hampir mirip seperti itu. Dan ketika misalnya ada beberapa celah di dalam buminya itu tuh magmanya itu naik ke atas, itu membuat adanya gunung api gitu. Jadi celah-celah antar lempeng-lempeng inilah yang bikin ada gunung api. Gitu. Jadi itu prosesnya makan jutaan tahun ya? Jutaan tahun. Ratusan juta tahun juga? Iya. Kita waktu itu di mana ya? Belum ada. Belum ada. Masih ada namanya toh. Tapi sebetulnya mungkin kembali ke pengetahuan basic dulu. Gempa itu terjadi karena apa saja yang memungkinkan? Karena ini ada gempa-gempa yang non megatrust, ada gempa biasa, itu bedanya apa tuh Pak Ahmad? Ya, kalau gempa yang biasa itu kan memang terjadi penyebabnya misalnya meletusnya gunung berapi misalnya. Jadi vulkanik ya? Ya, vulkanik. Terus bisa juga banjir bandang juga. Banjir bikin gempa? Enggak, jadi gini sih kalau saya mau nambahkan ya. Jadi ada beberapa jenis gempa. Yang pertama itu gempa tektonik, itu berdasarkan pertemuan lempeng tadi. Itu tektonik. Terus karena gunung api tadi seperti kata Pak Oman itu vulkanik. Terus yang ketiga itu karena jatuhan meteor. Jadi ketika meteor jatuh pasti kan ada guncangan nih. Nah, itu namanya gempa karena jatuhan meteor. Terus berikutnya juga karena gempa runtuhan. Contohnya adalah ketika misalnya kalau gedung masuknya buatan, ada lagi gempa buatan. Kalau gempa kalau gempa runtuhan itu misalnya longsor besar. Longsor besar ketika misalnya longsornya jatuh, itu kan pasti ada getaran tuh. Nah, itu namanya gempa runtuhan. Dan yang terakhir adalah gempa buatan kayak tadi gedung jatuh, atau misalnya sesederhana misalnya kita ada di jalan, ada truk lewat, pasti kerasa getar kan. Nah, itu gempa ringan. Nah, itu namanya gempa buatan. Jadi ada 5 jenis gempa sebenarnya. Oke. Ya, jadi ada gempa yang bisa diprediksi, ada yang nggak bisa. Ya. Kalau misalnya meteor jatuh, kalau dari ilmu antariksawan itu mungkin udah, ini meteor dari jarak sekian nanti akan jatuh posisinya di sekian-sekian, situ akan jatuh pada jam sekian, detik sekian, itu bisa ya? Bisa. Tapi yang lain-lain nggak bisa ya? Nggak bisa diprediksi? Yang lain enggak sih. Jadi adanya range kayak tadi ya, antara 300 sampai 600 tahun, tahun ke 301, 302, 350, atau tahun ke 100 kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, itu khusus yang megatrustnya ya, maksudnya gempa ya. yang Kalau yang lainnya sih mungkin hanya prediksi biasa ya, maksudnya penyebab itu hanya diprediksikan akan terjadi gempa. Contoh gempa misalnya untuk gunung meletus itu ya, diantaranya misalnya. Kalau untuk gunung berapi sendiri tuh gempa vulkanik itu biasanya mendahului sebelum, durante, atau setelahnya, atau sepanjang waktu itu ada gempa besar kecil gitu. Biasanya itu malah sebelumnya dulu. Sebelum tuh jadi ada dia ngasih tahu dulu ya. Ngasih tahu dulu, tapi gempanya itu ada yang kerasa di masyarakat sama enggak. Karena kayak misalnya halus. Kayak misalnya Sindoro Sumbing pun ataupun Gunung Dieng. Jadi kan di Wonosobo ada 3 gunung api aktif ya. Ada Gunung Sindoro itu aktif, Sumbing juga aktif, Gunung Dieng itu aktif. Dan selama ini juga sebenarnya mengeluarkan gempa, cuman nggak kerasa.
biasa. Jadi gempa yang vulkanik itu di sebelumnya ketika belum meletus atau normal pun ada gempa. Terus ketika udah mau meletus itu biasanya frekuensi gempanya itu semakin meningkat gitu. Itu salah satu ciri-ciri gunungnya itu, makanya ada statusnya kan biasanya. Dari yang normal jadi awas, ada siaga gitu-gitu. Nah, itu salah 3 satu status faktornya. Ya? Ada 4. Iya. Siaga, awas yang terakhir. Iya. Sama Normal, waspada. Normal, waspada. Agak lupa sebutannya, bentar. Normal, siaga, waspada, baru Normal, awas. Normal, waspada, Awas siaga, tuh awas udah itu udah yang terakhir. meletus ya? Iya. Oke. Ramainya megatrust ini kayaknya dimulai dari tahun lalu ya. Itu jadi pembicaraan seluruh dunia ya. Jadi negara-negara lain juga mempersiapkan hal yang sama. Mempersiapkan hal yang sama, yang punya potensi. Oh, punya potensi, tetapi Indonesia besar potensinya. Besar potensinya. Oke, kita masih trauma banget dengan yang tsunami 2006 ya, 2006 di Aceh itu ya. 2004 aja. Oh, 2004 ya. 2006 tuh kalau nggak salah di daerah selatan. Oh. Ada tsunami. Apa juga. Pangandaran ya? Pangandaran ada Oke, ya. oke. Jadi kita nih di Wonosobo nih. Kalau misalnya karena itu kan di laut ya. Nah, patahannya ada di laut, kemudian untuk daerah-daerah yang paling sangat-sangat waspada adalah mereka yang tinggal di tepian laut. Misalnya, ini karena disaksikan se-Indonesia juga, jadi nggak cuma kita fokus ke Wonosobo nanti. Kalau yang di pinggir laut, kira-kira dia akan menembus seperti tsunami dulu 5 km masuk ke daratan, atau apa tuh? Jadi yang diameter dari pantai 5 km harus lebih lagi, atau gimana? Kalau misalnya terkait tsunami yang ada di megatrust ini, sebenarnya itu nggak bisa diprediksi ya sampai sejauh mananya, karena tergantung dari kekuatan gempanya, lokasi kekuatan gempa yang belum kita tahu, lokasi pastinya Belum tahu. kan yang belum tahu juga. Terus baru nanti lihat kondisi geografis di area sekitarnya juga, apakah dia perbukitan atau dia emang benar-benar daratan sama sekali. Kalau semakin dia datar berarti kan semakin bisa jauh nih jarak tsunami-nya, tapi kalau semakin dia perbukitan berarti kan dia mentok ya kan, kayak misalnya di beberapa di Gunung Kidul gitu kan dia ada tebing nih, jadi dia bisa kepentok dulu, nggak sampai ke masyarakat. Tapi ada juga yang pantainya itu yang datar terbuka, dia bisa jauh gitu. Dan sebenarnya besaran atau tinggi gelombang tsunami juga sebenarnya macam-macam karena tergantung kekuatan gempa. Dan kalau yang paling parah, saya tuh pernah searching ya di dunia, tapi ya itu tuh pernah terjadi di Amerika Serikat, di Alaska. Itu tuh ketinggiannya tuh sampai 524 meter tinggi itu gelombangnya. Itu nggak ngalahin waktu Krakatau? Beda sama Krakatau. Krakatau itu kayaknya ada beberapa tingkatan di bawahnya si Alaska itu tadi gitu. Kalau Krakatau kan karena vulkanik salah satunya gempanya gitu. Kalau Alaska itu kan es ya? Ya. Tapi tetap ada beberapa lempengan-lempengan juga di sana. Gitu. Oke. Jadi kalau orang yang mau bikin rumah, pikirin jangan di pantai, gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi sebenarnya, paling tidak ini mungkin ya untuk antisipasi kan memang sebaiknya kan bikin rumah juga harus yang anti gempa konstruksinya. Terus yang kedua memang perlu mewaspadai tadi seperti yang disampaikan Mbak Ayang, bahwa ketika masyarakat yang hidup di pesisir yang datar sama yang pegunungan otomatis harus berbeda memperlakukannya. Mereka yang di pesisir yang dataran yang rendah atau mungkin datar katakanlah, itu karena resiko memang dampaknya bisa lebih besar, maka tentu harus mengantisipasi itu. Tapi bagi yang daerah perbukitan misalnya, itu kan juga untuk salah satu penyelamatan diri juga kan lebih relatif aman ya bagi setiap masyarakat yang ada di wilayah pesisir tapi berdekatan dengan perbukitan. Jadi di samping tentu rumah-rumah mereka juga mungkin bisa lebih tinggi sehingga lebih aman, dan juga ketika terjadi benar-benar misalnya terjadi walaupun tidak diharapkan tentunya mereka untuk menyelamatkan diri lebih mudah dan lebih bisa terkendali itu. Oke. Kalau misalnya untuk yang Jakarta nih, beberapa tadi saya sempat baca-baca judulnya aja itu, Jakarta tuh sampai harus siapkan tas siaga bencana, kemudian siapkan uang cash, makanan-makanan yang nanti mungkin bisa dijelasin Mbak Ayang ya,
apa yang harus disiapkan. Misalnya untuk yang area Jakarta itu mendapat penekanan sendiri kan ada apa lempeng Sunda ya. Iya, Selat Sunda. Dari kan sesuatu bisa dipelajari walaupun kita tidak memastikan itu pasti terjadinya seberapa besar dan di mana. Seperti Jakarta tuh kemungkinan yang akan terjadi apa tuh kalau seandainya kita nih berandai-andai sampai 8,9 terjadinya di Sunda. Nah, itu sampai seberapa harus waspadanya gitu. Sebenarnya yang dikhawatirkan kalau di daerah Jakarta, kalau Jakarta kan di pantai utara ya. Kalau misalnya pertemuan lempengnya itu kan sebenarnya di pantai selatan. Cuman yang bikin bahaya kenapa di Jakarta itu kayak lebih fokus utama, itu kan di Jakarta itu satu pusat ekonomi Indonesia, kayak sebagian besar kan ada di sana. Terus dia itu kan sebagian besar itu tanahnya itu tanah-tanah yang rawa-rawa gitu loh, zaman dulunya. Jadi jenis tanah pun sangat berpengaruh juga terhadap proses rambatan gempa. Jadi gempa yang di daerah misalnya bebatuan sama di daerah yang tanahnya pasir sama tanahnya rawa itu beda. Jadi kalau misalnya rawa itu dia getarannya jauh lebih kerasa gitu loh. Nah, takutnya itu nanti itu sebenarnya itu rawa yang udah dipadatkan apa rawa asli? Masih air-air? Rawa asli pun kan itu aslinya asli ya, habis itu walaupun dipadatkan tetap bawahnya tetap kan ya. Nah, proses perambatannya takutnya dia tetap kerasa sampai Jakarta, terus banyak gedung-gedung yang nanti rubuh dan sebagainya. Nah, itu kan nanti pusat ekonomi hancur, terus masyarakat paling banyak juga di Jakarta gitu, makanya perlu waspadanya itu paling tinggi di sana. Padat penduduk juga kan di sana. Itu ngaruh juga sih. Oke. Kalau dulu waktu bencana tsunami Aceh itu, waktu itu memang nggak semaju sekarang ya dalam ilmu dan mungkin mitigasi bencana nasional waktu itu juga belum secanggih sekarang. Waktu itu kira-kira bisa diperkirakan nggak kalau terjadi gempa seperti yang terjadi di Semeru, di Aceh gitu? Nggak bisa diprediksi nggak sih. Bisa ya? Iya sih. Belum ada teknologi di dunia yang sudah bisa memprediksi time-nya kapan, besarannya. Yang exact maksudnya ya, besaran exactnya akan seberapa, lokasinya di mana itu belum ada. Jadi cuman bisa diperkirakan, ini kita sebut mega karena di atas berapa skala Richter itu batasannya? Di atas 6 skala Richter ke atas, 7 skala Richter ke atas itu udah mega besar. Gitu. Kalau disebabkan oleh gunung vulkanik 8 nggak mungkin ya sampai 9 skala Richter ya kalau gunung. Kalau misalnya vulkanik itu sebenarnya tergantung peletusannya gunung ini juga sih sebenarnya, seberapa besarnya juga gitu. Jadi untuk pengetahuan aja sebenarnya gunung itu terbentuknya itu ada 3 tahapan. Jadi tahapan awal atau mula itu tuh yang magma. Pelajaran geografi masih ingat nggak? Aku ingat dikit. Oke. Agak belajar geografi dikit ya. Jadi gunung itu sebenarnya ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahapan mulainya. Jadi awalnya lahirnya gunung yang tadi magma keluar sedikit, itu nanti jadi ada kayak batuan kecil, nanti tumbuh gitu-gitu. Naik. Terus habis itu yang kedua itu tahapan pembentukan, kayak misalnya Merapi dan sebagainya itu walaupun udah tumbuh gini tapi belum. Masa yang ketiga adalah masa penghancuran gunung. Jadi kalau masa penghancuran meletuskan dirinya kayak misalnya Krakatau itu kan awalnya itu kan gunung besar sekali, terus habis itu dia meledak, baru ada kecil kan sekarang melahirkan anak Krakatau dan sebagainya. Nah, ketika proses untuk meletus yang pemecahan diri itu tadi, itu biasanya tuh bisa besar banget skalanya. Bahkan kalau Krakatau kan bisa sampai tsunami-nya sampai beberapa 55 meter. Iya itu sampai 55 meter dan sampai ke Sumatera semuanya kan karena Mas Dika gitu. Backsoundnya kecilin sedikit. Makasih Mas Dika Baskara. Oke. Kita ngobrolin lagi lahirnya gunung. Kalau lahirnya gunung di Indonesia tuh tipikal yang kayak gimana tadi? Kebanyakan. Kalau tipikal gunung itu sebenarnya macam-macam ya. Ada itu tergantung juga dengan jenis magmanya. Apakah dia itu magma yang cairnya itu tuh cair banget, jadi langsung apa ya, nek bahasa Jawa nek rada ndeletek banget gitu. Ada yang ndeleteknya pekat, ada yang langsung wus gitu loh. Jadi ada yang tipe-tipe kalau di Indonesia itu kebanyakan kayak sejenis kayak Merapi gitu kan, yang ada wadas gembelnya, tapi beda tipikal lagi yang di lainnya, yang dia itu kayak Gunung Dieng aja deh. Gini, perbedaan Gunung Dieng. Enggak bakal aja Solvatara di Gunung Dieng, enggak? Ya, jadi kalau Gunung Dieng itu yang dikhawatirkan lebih ke gas beracunnya sama lumpur. Tapi sedikit kemungkinan untuk
lava kayak gunung Keluar. Merapi gitu. Karena dia bukan lancip ya. Ya, kurang Karena lebih. dia bergerigi. Betul. Oke. Terus kalau misalnya Gunung Sindoro itu tuh lebih ke dia mengeluarkan batu juga bisa, mengeluarkan lava juga bisa gitu-gitu. Jadi biasanya di dua jenis itu kalau di Kabupaten Wonosobo sih. Tapi ada beberapa jenis gunung lainnya yang dia kental. Jadi kalau kental kita tuh kadang pernah lihat ini nggak sih di video-video ada gunung meletus, tapi kita tuh bisa lihat saking kentalnya si lava. Jadi kita kayak sampingnya gitu nggak lama-lama apa-apa. kan itu kalau dingin jadi batu. Betul, itu lama-lama jadi batu kayak gitu. Tapi di Indonesia jarang sih tipe gunung yang kayak gitu. Oke, oh ya. Jarang, Jadi jarang. banyak kayak di Hawaii gitu ya, misalnya. Ya, tipe yang Jadi orang Hawaiian. bisa nonton gunung tiap hari meletus kan kalau di sana ya. Ya, betul. Karena saking apa ya Lubernya. luber tapi juga nggak terlalu cair banget gitu loh. Jenisnya beda intinya. Gitu. Oke. Apalagi zaman waktu Krakatau dulu kita belum punya pemerintahan juga belum. Iya. Saya udah nonton tuh film yang Krakatoa, 1800-an. BBC yang buat. BBC malah bukan orang Indonesia yang buat ya. Tapi ini for your information aja nih ya. Yes. Sebenarnya kalau ini tarik lagi ke Kabupaten Wonosobo, mumpung ini juga ada media sosial juga ya. Jadi yang dikhawatirkan itu kalau Megatrust kan lumayan agak jauh nih kita potensinya karena kita kalau ditarik dari Wadas Lintang aja 22 km, perbedaannya 191 meter ketinggiannya, perbedaan jarak 22 km. Tapi kita itu jangan lupa sejarah di Wonosobo juga. Itu kita tuh Wojo pernah, ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi kita tuh pernah terjadi gempa tahun 1924 di bulan November sampai Desember itu tuh beberapa kali. Lokasinya karena itu zaman dulu ya, jadi tercatat belum banget. Iya betul. Cuman tercatatnya pernah terjadi di gempa di Kabupaten Wonosobo, itu ada catatan Belandanya. Dan itu tuh dan itu tuh termasuk yang besar banget gitu loh. Tapi lokasinya belum pasti di mana dan itu sebenarnya perlu diwaspadai di Kabupaten Wonosobo sendiri sih. Karena punya potensi itu, tapi kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Kalau dari Wonosobo itu katanya di pusatnya Kota Jawa ya? Tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu utara selatannya maksudnya ya? Utara selatan. Ada yang ngukur utara selatan, timur barat. Kalau ditarik tengah-tengahnya itu di Wonosobo. Kalau misalnya dari Wonosobo yang titik tengah itu ditarik ke pantai selatan tuh berapa ratus kilometer? Itu harus dilihat Google Maps dulu. Oke, jadi kalau yang kayak bencana tsunami itu kita enggak lah ya karena jauh ya. Kecil potensinya. Bukan. Jadi kalau ya belum tentu soalnya. Karena kan nggak tahu sebesar apa. Kayak misalnya kayak tadi di Alaska sampai 524 meter ketinggiannya. Bukan yang nakut-nakutin ya, tapi kan itu kan tinggi banget nih. Jadi kalau misalnya potensinya sebesar itu, tapi amit-amit terjadi sebesar itu, ya ada potensi sampai sini tapi kecil banget. Sampai tapi sini sudah tinggal keceh. Iya, tapi ya apa kabar kalau sampai Wonosobo, apa kabar yang di Purworejo, Kebumen dan lain sebagainya. Itu namanya kiamat tuh. Iya. Oke, terus kalau terjadi nih seandainya Megatrust terjadi di pantai selatan, katakanlah yang paling dekat itu selatannya di mana itu? Subduksinya apa namanya? Masih Wadas Lintang. Bukan. Subduksinya lempengnya masih Sunda namanya, bukan? Sunda yang bukan sih. Pantai selatan, tetap pantai selatan Jawa, cuman sebenarnya pertemuan lempengnya agak jauh sih zonanya. Agak jauh. Di selatan, setiap selatan pantai selatan ada sih. Kira-kira kalau di Wonosobo terjadi Megatrust di pantai selatan yang paling dekat diameternya dari kita, misalnya pusat umbranya di situ, yang terjadi sampai Wonosobo tuh apa? Bisakah terjadi longsor, kebakaran atau apa kayak gitu? Sebenarnya yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya ada Megatrust itu adalah bencana turunannya yang bisa sampai ke Wonosobo. Yang pertama itu adalah pasti dari gempanya sendiri kan. Dari gempanya sendiri bisa sampai kerasa di Kabupaten Wonosobo. Kemarin aja kan gempa yang di Gunung Kidul kerasa juga akan sampai sini gitu kan. Kerasa tok tapi nggak ada bencana yang nggak ada itu. Betul. Terus yang kedua bencana turunannya karena kita itu lokasinya tuh jarang yang datar kalau di Kabupaten Wonosobo, betul kan. Jadi yang dikhawatirkan nggak ada yang goyangin aja, itu tuh kayak banyak longsor, apalagi kalau ada yang goyangin gitu kan. Jadi potensi yang kedua itu adalah bencana turunannya longsor. Terus yang ketiga kita tuh kan curah hujannya sebenarnya lebih tinggi ya dibanding yang lain. Kayaknya kota hujan mirip-mirip sama kayak Bogor lah di sini kan. Jangan-jangan Bogor sekarang udah kalah. Iya, udah kalah ya. Jadi di sini juga sering hujan. Jadi ketika misalnya ada longsoran dan itu menutupi saluran air dan curah hujannya cukup tinggi, itu bisa jadi banjir bandang. Jadi yang dikhawatirkan Kabupaten Wonosobo itu 3 itu. Oke.
Untuk Wonosobo yang terdiri dari berapa kecamatan? 15. 15 kecamatan itu yang paling banyak potensi terjadinya kelongsoran di kecamatan mana aja? Kalau misalnya di Kabupaten Wonosobo yang paling sering terjadi itu tuh pertama jenis longsornya itu beda-beda juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya di daerah selatan nih, kayak misalnya Kaliwiro sama Wadas Lintang, itu tipe longsorannya tipe yang dia pelan tapi dia terus bergerak, jadi kayak setiap tahunnya 10 cm tanah bergerak, itu tipe-tipe yang kayak gitu. Kalau misalnya yang di daerah Kepil, Sapuran kayak gitu, dia itu lebih tipe yang cepat, jadi langsung longsor gitu loh, langsung banyak. Jadi atau waktu longsor bandang. Bukan juga sih. Ada banjir bandang banyak dalam waktu singkat mendadak. Jadi kalau longsor bandang, longsor tiba-tiba enggak ya. Bukan. Ada namanya yang lainnya, namanya ada longsor rotasional sama translasional. Jadi intinya longsor yang tipenya tipe cepat itu kayak di Watu Malang. Watu Malang sebelah juga. mana itu? Yang mananya nih? Yang terjadi yang punya potensi longsor di Watu Malang kan luas. Di kampung yang mana? Nah, sebenarnya untuk sekalian nih, untuk tahu potensinya bencana itu tuh sebenarnya di BPBD itu tuh ada website web GIS untuk pemetaan, untuk tahu daerah kalian masing-masing itu tuh punya potensi apa. Itu di sikk.wonosobocup.go.id. Di sana itu nanti ada potensi bencana longsor itu di mana aja, potensi bencana gempa itu di mana aja. Nah, balik lagi tadi di Watu Malang. Di Watu Malang itu kalau dilihat dari kajian risiko bencananya, itu tuh potensi ancaman longsor di sana itu tuh hampir semua tuh merah. Hampir semua Watu Malang? Iya, karena kan ya Watu Malang kadang kalau kita jalan-jalan ke Watu Malang, jalannya di sini udah jurang, sini udah jurang kan. Iya. Jadi kayak ya memang secara geografisnya memang seperti itu gitu. Jadi potensinya lumayan cukup tinggi kalau di Watu Malang keseluruhan. Kalau seandainya Wonosobo itu bukan kota hujan, potensi longsor lebih ringan ya? Meminimalisir, iya. Iya. Kan longsor terjadi karena rekahan tanah, ada air jadi terbawa ya gitu ya. Betul. Untuk kalau sudah punya rumah di Watu Malang, wah ini nih Mbak Ayang nih bilang rumahku berpotensi nih, aku harus bagaimana Mbak Ayang? Iya. Jadi sebenarnya tergantung juga dari tip bencana apa yang potensi di sana. Karena aku nggak bisa bilang kalau di lokasi ini itu tuh bencananya sama semua di daerah. Jadi berbeda, harus dilihat dulu di website tadi itu bisa dilihat. Nah, terus kalau misalnya pertama tadi bahas terkait gempa bumi dulu ya. Gempa bumi itu terus apa yang harus dilakukan? Apakah panik atau enggak gitu kan? Yang pertama ya pasti kan tetap tenang, karena ya kita sebenarnya sama-sama nggak tahu ini tuh kapan terjadinya. Yang penting siap siaga aja. Terus habis itu kalau terkait gempa, rumahnya itu ya yang harus tahan gempa sebenarnya, rumah tahan gempa. Terus yang kedua tadi yang juga udah disampaikan untuk menyiapkan tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana itu apa gitu kan? Nah itu yang harus disiapkan dari masing-masing rumah tangga. Itu isinya tas itu adalah adalah makanan selama 3 hari minimal. Misalnya apa tuh, Indomie gitu? Ya, yang awet-awet sih sebenarnya. Roti-roti boleh, roti-roti boleh. Jadi gitu. Roti-roti baru tiap hari. Baru masukin ada bisa dimakan gitu ya. Tapi harus sering biskuit kayak gitu. Jadi harus sering diganti juga sih sebenarnya. Center. Pertama, center juga termasuk. Terus yang ketiga itu adalah tadi makanan, pakaian. Pakaian selama 3 hari. Terus minuman juga, air mineral kayak gitu. Terus habis itu fluid. Terus habis itu surat-surat berharga termasuk sertifikat tanah. Terus habis itu kayak ijazah. Itu tuh kalau bisa dijadikan satu tas. Terus habis itu minuman tadi udah belum ya? Udah ya. Terus habis itu surat berharga. Sama alat komunikasi. Ya, entah HP, dalam cas. bentuk HP, cas, tapi kalau lagi ada bencana kadang sinyal juga putus ya. Ya, putus semua ya. Jadi sebenarnya kalau bisa tuh entah dalam bentuk radio ataupun HT. Terus yang berikutnya adalah alat P3K. Itu kan yang paling penting juga tuh alat P3K. Jadi harapannya sebenarnya kenapa harus ada tas siaga bencana sih gitu kan? Karena paling enggak ketika ada bencana terjadi, kita kan nggak tahu seberapa besar bencana itu terjadi. Tapi ketika bencana itu terjadi, setiap rumah tangga itu paling enggak punya survival kit dalam 3 hari. Karena walaupun ada BPBD nih, ada BPBD. BPBD orangnya berapa ya? Bencana sampai 5.000.
keluarga BPD juga ada yang kena, nggak bisa juga full ya? Iya, jadi Oke. jadi fokus utamanya sebenarnya BPD kan orangnya berapa? Bukan berarti kita nggak mau nolong, nggak ya? Tapi kalau misalnya terjadi besar seluruh Kabupaten Wonosobo misalnya, terus kita kan perlu pembagian orang, terus perlu waktu untuk menjangkau semuanya gitu kan. Jadi ketika misalnya ada jembatan yang runtuh, misalnya jembatan runtuh, terisolir nih daerahnya dia, paling enggak keluarganya itu tuh bisa survive dulu selama 3 hari minimal sebelum ada bala bantuan. Betul, sebelum bala bantuan datang gitu sih. Gitu ya. Berarti kalau anggota keluarganya 5, nyiapin 5 tas. Betul. 5 makanan lah intinya, mau dalam bentuk. Ya. Kalau nggak cukup 1 tas ya 2 tas atau enggak 3 tas, terserah sih sebenarnya. Aku bilang itu kayak kamu hobi camping, kecuali bawa surat. Betul. Kecuali bawa suratnya ditinggal gitu ya. Kayak sama betul, kayak hobi camping, itu barang-barang aku tuh gitu ya. Oke. Terus sama tadi untuk mengantisipasi tadi terkait gempa, terus yang ketiga itu adalah satu, kalian harus tahu dulu daerah kalian potensinya apa. Terus kira-kira lokasi yang aman itu di mana. Terus yang berikutnya memetakan lingkungan rumah sendiri dulu aja deh. Jadi ketika misalnya di rumah, ketika gempa ya, yang pertama dilihat itu adalah kita tuh kalau di ruang tamu misalnya ada gempa di ruang tamu harus kemana? Apakah misalnya ada meja yang kuat nggak untuk kita berlindung, atau ada harus keluar rumah itu cepet nggak, gitu-gitu tuh. Terus atau nggak, yang kedua adalah peletakan peletakan perabotan yang kaca-kaca juga termasuk. Selanjutnya juga lemari itu kan rentan kemungkinan jatuh ya. Kalau misalnya lemarinya itu di dekat pintu, terus ketika dia jatuh, kita tuh proses evakuasinya kan, kita mau lari keluar kan juga jauh lebih susah ya. Jadi peletakan perabotan itu juga harus ditata ulang. Terus alat-alat yang gampang jatuh itu ditali-tali, jadi mengurangi barang-barang jatuh, itu salah satunya. Kayak gitu sih salah satunya. Oke. Oh, sama satu lagi, sama SOP juga sih. SOP itu kan nggak harus dalam bentuk suatu pemerintahan atau suatu organisasi ya, tapi SOP itu bisa dimulai dari keluarga sendiri juga. Misalnya ketika ada sesuatu, kita tuh harus lihat dulu nih, di rumah itu ada yang berkebutuhan khusus atau enggak, ya kan? Terus habis itu ada orang yang sepuh atau enggak, atau ada anak kecil yang belum bisa jalan atau enggak, gitu-gitu kan. Nah itu tuh nanti PIC yang mengevakuasi atau yang nunjukin jalannya itu siapa. Atau misalnya juga ada kan tetangga yang udah sepuh, tinggal 1 orang di rumah. Nah itu berarti itu harus ada tanggung jawab tetangga sampingnya siapa gitu, dan itu harus ada pelatihan di lingkungan kecil keluarga ataupun RT dulu deh. Gitu. Oke, berarti kalau seandainya kita terjadi bencana apapun itu, tidak harus Megatrust ya. Nanti BPBD itu yang bekerja paling depan, kemudian mengajak siapa saja yang bisa dalam satu komando gitu. Ya, kalau BPBD kan sebagai memang tugas pengkoordinasi ya untuk pelaksanaan, termasuk juga pengadministrasian kebencanaan. Jadi apapun yang terjadi, memang beberapa stakeholder terkait itu memang pelibatannya sangat penting. Contoh misalnya seperti TNI gitu kan, seperti Polri. Kemudian di samping personil kita juga kita punya mitra kayak relawan gitu. Itu sudah otomatis juga naluri mereka karena sudah terbiasa terlatih, apalagi kalau TNI Polri ya jelas karena secara struktural mereka ya sudah siaga. Tapi teman-teman yang seperti relawan pun itu memang sudah istilahnya begitu ya sudah dilatih, sudah terlatih. Begitu ada gempa atau ada bencana atau apapun, itu memang nalurinya sudah ingin membantu paling tidak ya. Itu kalau tugas utamanya kan tadi seperti disampaikan Mbak Ayang, jadi penyelamatan paling tidak keluarga dulu. Seperti kayak di pesawat kan, misalnya kita juga kalau terjadi insiden kan harus diri sendiri dulu baru nolong istri, anak dan sebagainya. Nah ini pun sama dalam masalah kegempaan juga bisa apabila terjadi, maka penyelamatan yang terdekat dulu, dan itu juga tentu diprioritaskan. Misalnya yang ketika terjadi benar-benar gempa, kemudian terjadi reruntuhan yang menimpa,
mungkin yang menimpa itu kan bisa jadi ada orang yang meninggal, ada orang yang tidak. Nah, otomatis kita harus memprioritaskan orang yang tidak dulu, mungkin yang sakit, yang mungkin kejepit atau yang apa. Tapi kalau sudah meninggal ya bukan menyepelekan orang yang sudah meninggal ya, tetapi kita memang memprioritaskan menyelamatkan orang-orang yang memang sekiranya bisa ditolong gitu. Ya, diselamatkan. Sama dengan kalau di IGD kita juga gitu ada merah kuning hijau. Nah, itu ya, sama. Jadi kalau ada yang kecelakaan satu juri-juri tolong, yang satu sudah koma, kita nolong yang koma dulu. Iya, betul, Tapi betul. dia nggak bisa komplain. Tapi yang juri-juri itu kok aku nggak ditolongin kok gitu. Kamu masih baik, kesadarannya masih full. Lu tunggu ya gitu. Iya. Jadi juga ada seperti itu. Jadi nanti tongkat komandonya itu dari Bupati, Polres, terus apa tuh? Kodim. Iya. Terus BPBD sendiri ini personilnya ada berapa orang, Mbak, yang municipal? Kalau jumlah keseluruhan sih ada 58 ya. Cuma kan memang ada petugas-tugas khusus seperti kita kan punya TRC gitu kan. Apa tuh? Tim reaksi cepat gitu yang bisa nangani untuk masalah-masalah apapun ya di bidang kebencanaan gitu. Jadi itu kan bisa lebih terlatih dan terarah, dan itu memang tenaga kami termasuk di dalam yang relawan itu, ada relawan di beberapa tempat kan, di tiap kecamatan ada, tiap desa ada gitu. Tiap desa kan minimal ada 5 ya Mbak Ayang ya, ada 5 relawan, sehingga otomatis ketika terjadi katakanlah gempa di beberapa titik di beberapa desa, nah desa-desa itu paling tidak sudah bisa mengevakuasi, membantu dan sebagainya. Termasuk relawan itu kan juga tidak egosentris di wilayahnya saja, tapi ketika tetangganya, ketika di desa A misalnya terjadi, kemudian relawan di desa lain atau di kecamatan lainnya juga secara otomatis bisa ikut andil untuk membantu. Tapi terkait mitra tadi juga sebenarnya dari BPBD juga mau terima kasih juga nih sama RSUD juga, karena RSUD kan salah satu mitra di bidang kesehatan. Pasti kita nanti akan kolaborasi kalau terjadi sesuatu. Terus yang kedua, sini, betul. Terus selain itu kan ada relawan Brigade Siaga Bencana, ya kan, itu juga dari RSUD, itu sering bantu kita juga sebenarnya ketika dalam pelatihan atau apa. Terhandoko and the gang ya. Ya. Thank you. Terus kalau sama Basarnas. Nah, itu masih sering masih sering miss ya. Iya, termasuk aku. Aku bingung nih undang siapa gitu. Karena kita sama-sama di bidang kebencanaan. Jadi gini, ditarik umum dulu, kebencanaan itu kan luas banget ya. Ada bidang kesehatan, itu nggak mungkin kita secara BPBD juga bidang kesehatan, pasti kita kolaborasi juga. Terus kalau misalnya bedanya sama Basarnas tadi, kalau misalnya Basarnas itu kan dia search and rescue, jadi dia pencarian dan juga penyelamatan. Istilahnya kalau misalnya BPBD itu tuh mulai dari sebelum bencana, pas bencana, setelah bencana, itu dia yang mengkoordinir, melaksanakan, mengkomandoi. Tapi kalau di Basarnas itu ketika ada korban bencana baru. Jadi kalau misalnya ada bencana tapi nggak ada korban, Basarnas nggak perlu untuk turun. Tapi mau itu ada sesuatu apapun tapi ada korbannya yang harus perlu dicari, diselamatkan dan sebagainya, Basarnas baru turun. Gitu, bedanya seperti itu, beda komandonya seperti itu. Memang secara struktural kan juga memang agak beda ya untuk masalah kebencanaan ini. Jadi kalau Basarnas memang mulai dari pusat sampai ke daerah kan ada tersendiri. Kemudian kalau BNPB adanya di pusat. Nah kalau kita BPBD, jadi secara struktural administratif itu kan bertanggung jawab pada Bupati, tidak ke BNPB. Kita itu memang posisinya ada di level kabupaten sebagai pelaksana, itu di bawah koordinasi, di bawah tanggung jawab Pak Bupati, tetapi kita memang melakukan komando dalam segala hal kebencanaan. Tadi yang saya sampaikan seperti misalnya dari Polres, dari Kodim, dari termasuk Dinkes misalnya, RSUD dan sebagainya, PMI sebagainya, kita sebagai komandonya untuk melakukan upaya-upaya penanganan, sehingga nanti dalam proses pelaksanaan kan kalau tidak ada yang ngomando nanti bingung siapa ini, saya harus bertanggung jawab ke siapa, saya harus bagaimana. Nah fungsi BPBD itu seperti itu. Saat ini memang
perlu apa ya, mungkin beberapa hal perubahan, karena kalau secara struktural BPBD ke BNPB itu ada konsekuensi, garis komando itu harus anggarannya harus dari sana, tetapi di masing-masing BPBD kabupaten kota itu anggarannya dari APBD, sehingga bertanggung jawabnya kepada bupati. Makanya di sini sebetulnya masalah kebencanaan ini kan sangat penting, dan saat ini ya alhamdulillah karena memang semua sektor terkait termasuk di bidang kesehatan ya, salah satunya tentu RSUD ini punya peran atau punya andil yang sangat besar, atau teman-teman dari kesehatan ini, karena tadi yang sampaikan Mbak Ayang bahwa kita kan menangani dari berbagai aspek, ya kesehatannya, ya makanannya, ya pangan, fungsinya juga, iya, fungsinya, rumah yang rusak, iya betul. Nah, jadi sektor terkait ya PU, ya Perkimhub, ya Basarnas dan sebagainya, itu memang ya Dinsos PMD sangat terkait, sehingga di situ memang perlu, di samping memang perlu kolaborasi, sinergitas dan sebagainya, mungkin saya lebih ke mengusulkan ada sedikit perubahan ya. Perubahan itu dalam masalah reposisi peranan, restrukturisasi organisasinya, strukturnya, dan reaktualisasi peran-peran, sehingga di situ nanti bisa lebih optimal. Karena saat ini mohon maaf, BPBD juga masalah anggaran kan biasa, masalah klasik di hampir setiap perangkat daerah kan, terbatas. Makanya dengan mungkin ada 3 perubahan pola itu nanti bisa lebih menguatkan eksistensi BPBD, baik sinergitasnya maupun dalam fungsi pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi ada BPBD di daerah, ada BNPB yang badan nasional. Iya, di pusat. Di pusat. Iya. Jadi kalau misalnya contoh kita ambil suatu kasus tsunami itu, karena skalanya sangat luas, kita bisa katakan itu bencana nasional, maka itu yang men-take over BNPB. Iya. BPBD membantu. Iya, membantu. Jadi garis komandonya dari BNPB. Iya. Gitu. Kalau misalnya cuma lokal di Dieng saja, berarti daerah yang punya. Anggaran daerah pusat nggak mau tahu. Iya. Iya, sebetulnya ada juga bantuan-bantuan sih dari pusat, baik pendanaan maupun masalah peralatan, cuma memang tentu juga sangat terbatas karena harus dibagi ke banyak semua tempat. Iya, banyak tempat. Tetapi yang saya agak salut juga termasuk teman-teman dari BPBD maupun dari relawan ini, luar biasanya, karena setiap terjadi bencana asal ada komunikasi, ada kontak, itu siap. Contoh ketika bencana di Cianjur pun tenaga kami pun meluncur ke Cianjur ya. Ketika di NTB terjadi bencana juga itu tenaga kami juga ada yang berangkat. Bahkan ya alhamdulillah Jawa Tengah termasuk yang punya reputasi ya siap, punya reputasi baik di beberapa wilayah di Indonesia ini, termasuk juga yang di Kendari ya kalau nggak salah juga ikut partisipasi. Palu ya betul, yang gempa di Palu gitu ya. Oke, masih bersama saya Dr. Alin Yuanita, spesialis penyakit dalam 1 jam bersama Dr. Alin, dan saya masih bersama Pak Oman Yanto dari BPBD, sekretaris, dan Mbak Ayang. Oke, kita ngobrolin nih tentang langkah-langkah persiapan mitigasi nih ya. Jadi apa yang harus kita lakukan jika berada di dalam bangunan? Oke, kalau melihat film 2012 gitu ya, kiamat ya, kayak kiamat gitu ya, itu kan kayak simulasi seandainya itu terjadi. Jadi bilang gempa, ibu guru bilang aku harus di bawah kursi, jangan ini lama, kamu cepet harus keluar gitu kan. Kalau itu perkiraan gempanya kecil mungkin masih bisa di bawah ini, tapi kalau seandainya di ruangan ini, kita harus mau lari kemana saat itu terjadi ini? Oke, sebenarnya yang pertama kalau misalnya di dalam ruangan, yang pertama dilihat itu kalau misalnya keluar itu sejauh apa dulu. Kalau misalnya larinya jauh, harus menempuh beberapa menit, kan nggak efisien juga ya, takutnya lebih runtuh dan lain sebagainya. Jadi tetap lebih safety sebenarnya di bawah-bawah kayak misalnya meja dan sebagainya. Tapi kalau dalam bangunan juga itu tuh sebenarnya yang paling yang paling safe juga. Itu kalau struktur bangunan itu tuh di pojok-pojok bangunan, karena kan ada pilar-pilar itu loh. Iya, jadi kita mendekati pilar dibanding dengan di tembok. Dibanding tembok yang pada umumnya itu sebenarnya lebih jauh lebih kuat di dekat-dekat pilar. Tapi kalau misalnya itu lebih mending di bawah meja seperti ini, dan jangan langsung kalau misalnya gempanya selesai
itu jangan langsung keluar, karena terkadang gempa itu kan ada gempa primer, awal, sekunder primer, ya. terus ada gempa susulan. Jadi takutnya nanti itu yang merobohkan susulannya ya. Betul. Jadi pas awal itu dia udah safe nih, entah di bawah meja atau entah dimanapun itu, terus habis itu dia keluar nih, terus habis itu ada gempa susulan dan dia nggak siap. Nah dia pas untuk, jadi mendingan ditunggu dulu sampai semua keadaan kayaknya ini udah nggak ada gempa susulan lagi deh, itu baru keluar menuju luar ruangan. Sama yang paling penting itu pertama harus dilihat tadi ya, yang kaca di mana. Terus habis itu pintu tuh juga mempengaruhi. Jadi kayak misalnya di dalam kelas, kelas itu satu ruangan itu ada berapa orang dulu? Kalau misalnya 25. orangnya ada, kalau misalnya 25, pintunya ada berapa dulu? Satu cuma. Nah, kalau misalnya pintunya lewat jendela. Nah, gitu. Maksudnya kalau misalnya pintunya satu, kalau misalnya semuanya harus keluar dalam panik, terus habis itu keluar, terus habis itu tambah dengan ibu guru, ketika itu keluar dan itu tuh nanti kadang numpuk di pintu gitu loh. Takutnya. Jadi malah lebih mending sebenarnya berlindung dulu nih di bawah meja, tapi as long as mejanya harus kuat juga ya. Mejanya harus kuat juga. Kalau misalnya dia udah di duduknya udah di kursi yang dekat pintu, boleh untuk keluar. Tapi kalau misalnya yang jauh dari pintu, kayaknya mendingan tetap di situ dulu, baru nanti keluarnya setelah lebih aman. Karena takutnya daripada numpuk terus malah jadinya nggak karuan gitu loh. Itu malah lebih potensi ininya lebih gede sih. Jadi misalnya di ruangan ini tulang. Mana ya yang tulang? Misalnya ini tulang. Aku lebih aman di sini atau mendekat ke sana atau ke sini? Kalau di sini ruangan ini sih mendingan tetap di bawah meja ini. Kalau misalnya ini kalau agak digeser. seandainya di ruangan itu tidak ada meja. Kalau ruangan itu tidak ada meja, kan ada barang nih, tetap harus keluar sih. Kalau nggak ada meja sih ya tetap harus keluar. Tapi yang penting ngelindungin kepala. Helm, kalau nggak bawa helm, apapun tas atau apa, pokoknya intinya ngelindungin kepala, karena yang paling rawan kan kepala. Kalau misalnya kejatuhan dia bisa banyak hal kan. Jadi yang penting kepala sambil keluar gitu sih. Itu kalau di dalam. Kalau misalnya di luar ruangan itu dilihat juga dia itu deket dengan tiang listrik atau enggak, deket baliho atau enggak, karena kan baliho kemungkinan jatuh patah. Kalau tiang listrik kebakaran sih juga kebakaran juga, jatuh juga bisa ya kan. Terus habis itu kalau berkendara berhenti dulu. Masanya kalau di kendaraan nggak ngerasa? Kadang ya, tapi kadang kerasa juga kok. Kecuali yang kenceng. Iya, kecuali kalau kencang. Kalau misalnya lagi berkendara dan kencang, mendingan untuk berhenti dulu, ditepiin, terus habis itu ke tempat terbuka. Itu yang paling penting sih. Kalau lagi di jalan layang? Bahaya itu kan bahaya sih sebenarnya. Ya. Itu bahaya juga sih sebenarnya. Jalan layang itu karena jalan layang sendiri itu juga nggak ada rest areanya satu. Dia harus segera lewat kan. Tapi kalau sudah kondisi cakar ayam kan udah gini ya. Jadi dia paling goyang-goyang aja ya. Goyang sih, cuman ya sebenarnya balik lagi ya, tergantung dari kekuatan gempanya, balik lagi seberapa besar. Terus sama balik lagi kekuatan jembatan layangnya itu juga sih. Karena jembatan layang sebenarnya pasti lebih riskan dibanding dengan jalan pada umumnya, karena kan dia melayang kan. Itu emang jauh lebih riskan sih. Kalau misalnya di terabas pun, maksudnya dia mobilnya tetap lewat pun, ketika gempa besar itu tuh kan nggak seimbang juga tuh loh nyetirnya, pasti kan agak kanan kiri, jadi potensi kecelakaan itu juga jauh lebih tinggi juga sebenarnya. Oke. Kalau bahaya yang dekat pohon, bisa nggak kita berteduh? Aku ini ruang terlalu terbuka nih, sedang gempa, daripada aku di tengah nggak ada yang ini, aku tak di bawah pohon. Bahaya nggak itu? Bahaya sih, karena kan pohon juga bisa ambruk juga ya sebenarnya. Pohon. Jadi menjauh dari pohon. Menjauh dari apapun yang kemungkinan roboh. Jadi ke tengah lapangan sepak bola berarti? Bisa, lapangan sepak bola, parkir, contohnya tempat parkir biasanya itu kan juga terbuka tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Kecuali parkir underground. Iya sih, kalau itu rawan juga sih. Iya. Kalau di mobil tadi harus berhenti. Kalau di pantai? Kalau di pantai, kalau misalnya ini masalahnya lebih ke tsunami ya. Sebenarnya kalau kan kemarin ada isu banget ya, jangan pergi ke pantai gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh aja sebenarnya untuk pergi ke pantai, yang penting kita tahu harus apanya. Jadi kalau ke pantai pertama kan tsunami itu nggak langsung tiba-tiba. Mesti ada source-nya dulu, entah gempa, entah apapun. Nah, jadi itu pasti ada gempanya dulu kerasa. Terus habis itu ada jeda waktu sebenarnya untuk pantai itu surut, baru nanti dia balik lagi.
Jadi selama itu sebenarnya masyarakat itu tuh masih bisa untuk lari. Jadi ketika misalnya di pantai, lihat dulu nih area sekitarnya ada bangunan tinggi atau enggak. Ini kalau masalah tsunami ya, ada bangunan tinggi atau enggak, atau area yang lebih tinggi itu ke area mana. Jadi bukitnya itu dekat situ tuh, bukitnya itu daerah mana. Jadi kalau maksudnya misalnya kalau di situ ada bangunan tinggi, misalnya hotel, kita naik ke lantai atas. ke rooftop. Gitu. Jadi karena kayak misalnya di Padang itu tuh BNPB itu membangun memang titik evakuasi akhirnya dekat pantai itu tuh malah dalam bentuk naik gitu loh ke atas. Jadi kayak apa ya? Ya kayak penjaga pantai gitu loh. Penjaga pantai cuman lebih luas. Nah, itu tuh untuk evakuasi tsunami sebenarnya. Jadi ketika ada tsunami paling enggak dia tuh udah di atas. Kayak gitu. Jadi tempat kayak gitu. Terus habis itu ketika lari yang sering terjadi itu kan karena panik juga ya. Sebenarnya yang paling efektif kalau untuk evakuasi itu sebenarnya malah lari dibanding dengan pakai kendaraan. Kenapa nggak terlalu efektif pakai kendaraan? Karena pasti semua kalau di Indonesia pakai kendaraan. Terus habis itu macet. Kalau macet kita tuh kadang kalau macet lebih cepet lari kan dibanding nungguin tin udah panik terus habis itu macet nggak bisa gerak, lebih panik lagi. Jadi mendingan itu sebenarnya lari ke arah mana yang lebih tinggi, entah itu dalam bentuk rooftop entah dalam bentuk itu kayak gitu sih sebenarnya gitu. Iya. Itu bentuk gempa yang boleh katakan aku bilang tradisional ya. Jadi ada getaran dulu baru ada nanti surut air laut. Tapi yang waktu artis apa yang itu kan gempanya di bawah laut, nggak kelihatan, nggak terasa, tiba-tiba tsunami besar gitu ya. Itu sih udah nggak bisa apa-apa ya. Itu takdir aja berarti. Jadi kalau misalnya, nah balik lagi tadi jenis-jenis gempa ya. Jadi apakah semua jenis gempa itu tuh bisa pengaruh ke tsunami? Sebenarnya itu tuh kayak misalnya vulkanik. Vulkanik kalau misalnya dia sebesar itu bisa menyebabkan tsunami. Tapi pasti kalau misalnya disebabkan oleh gunung, pasti tuh ada informasi peningkatan aktivitas gunung. Itu bisa jadi salah satu ciri-ciri. Jadi kalau ada peningkatan aktivitas gunung, misalnya Krakatau, ada peningkatan aktivitas gunung, berarti harus diwaspadai juga nih kalau misalnya lagi liburan di dekat-dekat pantai yang dekat Krakatau, salah satunya gitu. Terus yang susah diprediksi itu sebenarnya longsor yang ada di laut. Ya itu kan contohnya. Longsor di laut itu karena sebenarnya di kebencanaan itu tuh sudah ada alat deteksi longsor, tapi di darat. Jadi belum dipasang di laut-laut. Jadi susah untuk mendeteksi ini longsorannya itu di mana nih, kayak gitu sih. Emang agak susah kalau longsor tsunami yang disebabkan oleh longsoran. Iya, karena tidak ada gempa tiba-tiba ada tsunami. Oke. Jadi kalau misalnya liburan ke pantai nggak dilarang ya? Nggak dilarang, yang penting tahu. Yang penting deket dengan nanti, jadi begitu datang ketika datang lihat dulu, cek lokasi dulu. Betul. Ini nanti kalau ada apa-apa aku lari ke sana. Betul. Waspada nanti, pokoknya gitu ya. Waspada ya. Emang checking awal sih. Jadi ketika datang dimanapun sebenarnya ya, entah itu di laut, entah itu di gunung, entah di apa, kita tuh harus lihat dulu. Oh, oke, ini kalau misalnya ini kita kesana, ini kesana, ini kesana, oke. Gitu. Bergerak ke yang lebih tinggi, tapi ada kemungkinan lebih tinggi itu juga longsor. Iya sih. Ada kemungkinan juga sebenarnya. Iya, semua mungkin. Semua mungkin. Oke, jika berada di gunung, lagi daki gunung nih, Semeru ke apa, tiba-tiba kerasa gempa, mereka sebaiknya melanjutkan atau turun pulang? Sebenarnya tergantung dia jenis gempanya apa dulu. Apakah dia gempanya karena vulkanik? Ya kalau gempa vulkanik berarti kan disebabkan oleh gunung gitu ya. Jadi ya kalau bisa mending turun kalau gempa vulkanik. Tapi kalau misalnya gempa tektoniknya di mana dulu gitu. Kalau misalnya gempa tektoniknya itu di laut, dia lagi di gunung, ya aman. Mending di gunung. Oh, mending di gunung. Ya benar dong, kalau misalnya turun ntar takut tsunami kan, mendingan di atas gunung ya. Tapi kalau misalnya gempanya itu karena vulkanik, mending turun. Karena pasti kan terjadi apa-apa nih di gunung ini gitu. Tapi seharusnya kalau misalnya gempanya pun gempa vulkanik, itu kan pasti ada peningkatan status. Seharusnya sih udah ditutup. Jadi harusnya nggak ada pendakian. Kalau gempa vulkanik. Gitu. Kalau yang kasus gempa di Eropa yang puluhan tahun yang lalu, terus mereka masih terpendam 5 meter, kemudian masih ada bekas-bekas mereka lagi masak nasi, lagi menanam. Itu tuh di mana itu? Olympus sih. Kurang paham juga aku malah berita itu. Bukan, sebelum Masehi. Oh, ya kurang paham kalau itu. Tapi sebenarnya gini juga sih. Kalau ini bukan lebih karena gempa, jadi lebih ke letusan gunung. Jadi letusan gunung tuh ada dua. Jadi ada letusan gunung yang dia ada peningkatan status dulu nih. Jadi kan kalau itu jauh lebih bisa diprediksi ya. Daripada yang ujuk-ujuk. Daripada yang ujuk-ujuk.
karena ada juga kalau kemarin di mana ya, gunung apa ya, Gunung Merapi atau gunung mana ya, yang Gunung Merapi juga pernah. Gunung Merapi itu jadi dia letusannya itu ujuk-ujuk. Nah itu kenapa bisa ujuk-ujuk, sebenarnya kan ada kawah di atas, terus habis itu ada air yang menutupi kawah itu, misalnya air hujan atau apa nih menutupi kawah itu. Terus di sini tuh kan kesumbat nih kawahnya ini, entah air entah apapun lah yang menyumbat itu. Terus si energi ini tuh nggak bisa keluar, jadi karena terpendam dia akhirnya keluar gitu. Nah itu yang susah untuk diprediksi. Dari PVMBG pun juga sudah diprediksi itu yang seperti itu gitu. Kalau dari kayak status gunung tadi, sampai status mana yang orang harus mengungsi? Oke, kalau misalnya status gunung tadi yang paling harus mengungsi sebenarnya nih. Kalau misalnya normal kan yaudah. Terus habis itu kalau misalnya waspada itu biasanya ada, kalau ada peningkatan status biasanya ada pengumuman juga berapa sterilisasi area gitu. Misalnya statusnya naik 1 tingkat, itu tuh misalnya di 5 km, tapi statusnya naik 2 tingkat, itu baru nanti ada penambahan areanya gitu loh. Jadi itu tergantung nanti hasil analisis dari PVMBG sebenarnya, dari pusat pengamatan gunung apinya gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya gini, Wonosobo ya, Wonosobo ada Telaga Menjer. Betul. Sekarang banyak sekali homestay yang sekitaran sana. Itu kalau misalnya peng-ACC-an di sini boleh didirikan bangunan, karena itu kan rata-rata di tinggi tebing ya. Betul. Iya, betul, tebing. Itu gimana itu? Aman nggak tuh? Sebenarnya ini kalau bicaranya kebencanaan ya. Iya. Kalau bicara kebencanaan itu nggak aman sama sekali. Karena dari kajian risiko bencana juga itu ada beberapa titik yang dia tuh rawan longsor tinggi. Kalau kita lihat di talut tebal gitu ya, talut tebal pun tetap ada potensi longsor tuh tinggi. Terus kalau terkait perizinan itu tuh nggak ke BPBD. Iya. Jadi perizinan itu nanti pengajuan. Atau malah nggak bikin izin. Nah itu nggak tahu juga. Karena kalau bikin izin ada kemungkinan nggak di ACC. Betul. Kayaknya kemungkinan lebih nggak ada izin sih. mungkin. Ya karena gitu. Kita juga lihat kan kayak dari atas itu kan satu curam banget, kemudian memang banyak pohon-pohon, tapi kalau untuk ada bangunan terus dia harus menerabas pohon-pohon itu ditebang-tebangin kan, jelas kan, bikin pakai semen, karena talut setebal apapun kalau kekuatan air tetap lebih benang kan. Betul. Kalau untuk bangunan itu kan memang harusnya ke DPMPTSP ya, dan itu struktur bangunan itu tentu lewat rekomendasi dari Dinas PUPR. Jadi apakah itu bangunan itu di situ sudah sesuai tata ruang atau tidak? Nah, kemungkinan besar memang ya belum sesuai dengan tata ruang, karena tadi yang seperti disampaikan Mbak Ayang bahwa BPBD tidak ikut dan tapi saat ini sudah ada mulai di mana tata ruang itu salah satu rekomendasinya memang terkait dengan masalah kebencanaan. Jadi sudah sedikit istilahnya ada pelibatan kami di sana, karena ini memang sangat penting. Jadi jangan sampai bahwa ada bangunan-bangunan padahal itu daerahnya rawan bencana tapi tetap dipaksakan dibangun. Dan itu akhirnya apa? Kembali lagi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Contoh misalnya juga yang di sepadan sungai kan, di sepadan sungai itu kan jelas sudah melanggar zona untuk pembangunan itu nggak boleh aslinya, tetapi tetap dibangun. Setelah itu akhirnya kena banjir, akhirnya tentu meminta bantuan juga kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau saya boleh tahu itu Pak, kalau misalnya sungai itu berapa sih diameter yang aman dari pinggir yang ada airnya itu sampai boleh didirikan bangunan padat? Paling tidak 7 meter ya Mbak Ayang, berapa Mbak Ayang? Sebenarnya tergantung dari dia jenis sungainya sebenarnya. Jadi sungainya, apakah dia sungai utama, sungai anakan, atau sungai itu tuh beda secara aturan. Ada yang sungai itu tuh minimal itu tuh 200 meter dalam tata ruang itu steril. Misalnya Kali Serayu, 25 meter. Kali Serayu yang udah gede banget itu, yang sering ada orang lagi mancing katut gitu ya. Kayak gitu di sekitar itu ya, kalau nggak salah dalam aturan itu tuh 100 sampai 200 meter steril
seharusnya. Seharusnya Kalau nggak salah. bangunan mapan ya. Kalau cuma untuk duduk-duduk apa It's boleh okay, ya kayak itu gitu. it's okay. Apa Kan ya? itu bukan permanen juga kan. Paling sana cuma buat mancing gitu it's okay. Tapi kalau misalnya untuk bangunan permanen itu tuh sekitaran segitu. Sekarang kalau misalnya gini, saya kan warga Sleman Jogja gitu. Waktu Merapi tahun 2010 itu meletus ya. Kemudian memang dampaknya untuk ekonomi, kemudian ada orang-orang yang harus mensterilkan area, tidak boleh tinggal di sana lagi. Tetapi dalam diameter sekian itu banyak lokasi wisata yang sekarang justru dibangun menjual kemahamerapiannya itu. Kayak ada tempat wisata castle kayak gitu kan, diameternya dari atas tuh mungkin cuma 10 km atau kurang dari itu gitu deh. Apa karena mikir toh bencana Merapi ini 20 tahun lagi siklus Merapi ada ya, siklusnya. 10 sampai 15 tahun masih lama, masih bisa balik modal nih kalau misalnya aku bangun itu. Jadi apakah sebetulnya contoh Merapi ini kan boleh kita bilang yang sangat-sangat aktif ya, karena selalu mengeluarkan dan sekarang kubahnya juga udah pindah sana pindah sini ke Kaliboyong, tadinya ke arah Jogja sekarang udah enggak, sekarang lebih ke arah Magelang kayak gitu. Apakah harusnya memang diameter itu hanya boleh untuk pertanian saja yang tidak ada rumah sama sekali, steril banget gitu? Jadi itu sebenarnya tergantung dari rencana tata ruang setiap daerah, karena itu kan kebijakan daerah masing-masing. Kalau misalnya misalnya Kabupaten Wonosobo aja sendiri ya, kalau Kabupaten Wonosobo sendiri yang berhubungan terkait bencana yang tadi dikatakan Pak Oman, jadi sekarang itu tata ruang sudah menggunakan data dasar kajian risiko bencana kita. Nah terus kalau misalnya dia itu di rawan yang tinggi, itu tuh dia tidak boleh sama sekali kecuali untuk penelitian, kecuali untuk alat mitigasi, kecuali untuk konservasi, itu tuh masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya untuk komersial, tempat tinggal, terus habis itu untuk wisatanya yang benar-benar harus menetap di situ dan lain sebagainya, itu kalau di Kabupaten Wonosobo itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Misalnya pun dia termasuk dalam kawasan risiko bencana yang sedang, entah itu gunung api, entah itu longsor, itu pun harus melalui ada rekomendasi. Kalau di dasar aturan tata ruang ya, itu harus ada rekomendasi juga dulu dari BPBD. Jadi ketika misalnya di resiko sana sedang, oke, dilihat dulu nih seberapa resikonya di sana, terus habis itu direkomendasikannya untuk kegiatan apa aja, itu tuh harus melewati rekomendasi BPBD kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi di Sleman itu kan kebijakan sana ya, jadi saya kurang tahu juga sih kebijakan di sana tuh apakah hanya untuk pertanian atau itu untuk kawasan konservasi, karena kan kadang kalau misalnya di daerah gunung itu kan ada zona juga untuk konservasi tanaman sama zona resapan air. Nah itu yang sebenarnya sama sekali tidak diperbolehkan untuk digunakan apapun kayak gitu. Itu biasanya ada zonanya sendiri, zona lindung. Jadi misalnya kalau habis Merapi itu bukit sekitarnya kan kaki gunungnya itu udah telanjang ya. Betul. Nanti mereka akan tumbuh vegetasi yang alamiah. Apakah memang seharusnya itu ditanam pohon yang mencokot akar atau mau di alamiah aja gitu? Nggak mungkin ya? Kalau alamiah paling lalang doang gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya alamiahnya itu tuh pasti ketika terjadi tadi misalnya ada gunung Merapi meletus dan sebagainya, pasti alamiahnya itu dia akan tumbuh tapi kayak ilalang dan sebagainya. Terus habis itu baru diperbolehkan sebenarnya untuk ditanami tanaman-tanaman keras. Fungsinya apa? Fungsinya karena kan atas itu biasanya untuk zona lindung air. Jadi biar bawahnya itu nanti kena longsoran. Bukan lebih ke longsoran sih, tapi lebih ke mata airnya Sumbernya. masih tetap ada. Biar dia masuk ke dalam ya. Betul, karena ketika misalnya ada kebakaran hutan dan lahan ataupun setelah ada letusan gunung Merapi, biasanya itu yang paling rentan untuk tercampur, nggak bisa dimanfaatkan itu sebenarnya airnya sih, gitu. Fungsinya gitu. Oke, ini tadi saya udah nanyain, udah komplain, udah dijawab nih sama Mbak Yani. Jika berada dalam bangunan, jika luar bangunan, jika mengendarai kendaraan, jika di pantai, jika di gunung. Oke, yang terakhir nih, Pak Oman, mungkin ada kata kunci kita harus bagaimana menghadapi bencana, terutama untuk di Wonosobo ini. Kita harus bagaimana? Oh iya, nah, ini kan memang salah satu hal penting, termasuk mungkin ada talk show seperti ini bagian dari salah satu kegiatan yang memberi edukasi pada masyarakat, dan mudah-mudahan banyak yang mendengarkan sehingga tahu bahwa memang pertama terkait megatrust maupun bencana lain apapun istilahnya, pertama jangan sampai keliru menyampaikan seolah-olah
masyarakat itu sehingga menjadi takut. Tapi harus disikapi secara arif, secara bijaksana, secara rasional, bahwa memang namanya kebencanaan mesti akan atau terjadi kapanpun, dimanapun. Nah, itu yang harus disikapi sehingga semua komponen yang terkait harus ikut andil. Contoh seperti katakanlah di sektor kesehatan, otomatis kan ketika terjadi bencana itu dan apalagi dalam skala besar, tentu banyak korban-korban yang mengalami misalnya kecelakaan. Nah, ini tentu harus disiapkan personil SDM dan sebagainya, tenaga medis dan sebagainya yang tentu nanti untuk mengantisipasi, sebab ketika dalam jumlah skala besar otomatis korban banyak, sementara personil atau SDM dimiliki kesehatan, bidang kesehatan misalnya terbatas, itu kan akan menjadi terkendala, akan menjadi permasalahan. Karena semakin besar tentu tingkat gempanya, misalnya contoh kalau misalnya seperti di Aceh itu kan berapa ya, 8,9 ya, itu kan memang sudah sangat memporak-porandakan. Misalnya 6,5 aja itu kan sudah sangat besar, dan itu tentu di sini sumber daya itu baik kesehatan maupun di kami dan di sektor-sektor lain itu sangat diperlukan, karena tentu untuk menghadapi persiapan misalnya dalam rangka di saat bencananya maupun pasca bencana. Nah, untuk misalnya relokasi, tentu SDM yang harus siapkan nanti misalnya dari Dinas Perkimhum mungkin yang menangani sektor perumahan, otomatis nanti perlu relokasi tempat yang sekiranya memang untuk direlokasi dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman memang di pemerintah daerah ini juga memang perlu kami edukasi supaya jangan sampai ketika terjadi bencana itu malah tidak tahu, masyarakat yang tahu duluan gitu kan. Jadi justru semua stakeholder di berbagai tingkatan itu memang perlu kami edukasi sewaktu-waktu, memang istilahnya perlu disiapkan semacam simulasi, kemudian juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga ini bisa meminimalisir dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat gempa gitu, atau bencana apapun. Oke. Kalau dari Mbak Yang gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya potensi bencana tuh pasti akan ada ya, entah kapan pun dimanapun. Yang paling penting adalah kita tuh harus nggak usah kemana-mana dulu deh. Jadi ngasih edukasi untuk kita sendiri dulu aja. Kita tuh harus ngapain? Misalnya nggak kemana-mana tuh mana di rumah maksudnya aja. Nggak keluar kota gitu. Bukan, maksudnya nggak usah kemana-mana tuh, maksudnya nggak usah harus ke gimana skala besarnya, tapi minimal itu adalah ke diri sendiri dulu. Untuk pengetahuannya saya tuh harus apa, harus gimana. Ketika misalnya diri sendiri aja udah bisa, baru ke yang lainnya, mengedukasi yang lainnya harus seperti apa juga gitu. Terus jangan panik, yang penting disiapkan apapun itu ketika worst case-nya terjadi kayak gitu. Terus sama satu lagi mungkin informasinya, ketika misalnya ada bencana itu bisa telepon call center di BPBD. Itu kalau misalnya terkait kebencanaan bisa di 081 311 11 6976, dan call center Damkar karena BPBD juga sama Damkar itu di 081 389 113 113. Jadi harapannya ketika ada kebencanaan apapun itu tuh pelaporannya juga jauh lebih cepat nyampe. Jadi kita juga respon time untuk menangani itu juga jauh lebih cepat. Kantor BPBD sendiri di mana, Mbak? BPBD sendiri itu di Kalierang di Solomarto, Jalan Jenderal Soeharto, di dekat DPUPR gitu. Kalau misalnya di kantor Damkarnya sendiri itu ada di dekat Masjid Jami, alun-alun. betul, dekat alun-alun itu sih kantornya. Oke Mbak Yang, ini sudah di era medsos ya. Instagramnya BPBD itu apa namanya? Instagramnya BPBD itu @BPBD_Wonosobo, bisa di follow di situ juga karena kadang ada informasi bencana dan juga informasi mitigasinya juga ada di situ. BPBD titik apa BPBD Wonosobo spasi aja? BPBD Wonosobo.
ntar saya cek juga. Ya. Oke, kita udah di iya benar. BPBD Wonosobo. BPBD Spasi Wonosobo. Oke, jadi bisa untuk warga Wonosobo, bisa untuk nambahin teman di Instagramnya ya. Instagramnya. Karena itu saya lihat aktif sekali ya, menyampaikan informasi. Sempat lihat yang tas siaga bencana. Oh ini serius ya? Kira-kira cuma mau camping, tas siaga camping. Itu ada tas siaga bencana juga ya. Nggak jual tas kayak gitu, nggak ransel berarti ya. Itu pakai apapun yang dipunya di rumah. Yang bisa dibuntel ya. Oke, masih banyak ini Bapak Dr. Andes Omanyanto, Magister Manajemen, Sekretaris BPPD, dan Mbak Diah Luhmayang Sari Rahmani, panjang banget namanya Mbak Yang, Sarjana Sains. Dulu sekolahnya di mana Mbak Di? Di Kartografi Penginderaan Jauh di Universitas Gajah Mada. Itu geografi. Masuknya geografi memang, fakultasnya, geografi, jurusannya memang sedikit kurang familiar. Iya, itu tuh belajar apa aja tuh kayak gini nih. Jadi pelajarannya itu lebih fokusnya terkait pemetaan dan juga pemantauan satelit sebenarnya. Jadi yang suka di pinggir jalan bawa tripod itu bukan ya? Tapi itu juga salah satu pelajarannya juga ada kayak gitu untuk ilmu ukur tanah gitu-gitu. Itu juga ada juga sih. Sebenarnya fakultasnya sama aku tetanggaan. Iya betul. Ya. Samping-sampingan. Aku dari UGM juga. Oke, makasih banget ini Pak Oman dan Mbak Ayang udah memberi pencerahan itu, terutama buat saya sendiri ya sebagai orang awam dalam masalah bencana ini. Moga-moga ini banyak yang nonton, jadi menambah pengetahuan kita harus bagaimana, jangan panik ya. Ya, jangan panik. Jangan panik, jangan nangisan. Kalau panik yang mengambil keputusan, mama malah nangis, aku harus bagaimana gini. Betul. Oke, tuh tadi ada nomor telepon yang bukan 081 yang cuma 112 atau apa itu? Oh iya, kalau di Kabupaten Wonosobo juga ada call center yang difasilitasi oleh Diskominfo. Itu tuh di nomor 112. Jadi 0286112 kalau pakai HP. Kalau pakai telepon muter udah nggak ada. Nggak ada, telepon muter nggak ada. 112 itu urusan untuk ke semuanya. Kalau 112 kegawat daruratan ya. Gitu. Dia nanti akan ngelingin dari Diskominfo, ngelingin ke BPBD, ke ke PLN juga kadang sebenarnya juga dilaporkan juga. Oke, sekarang kalau misalnya ada masyarakat lagi di tengah kebun di pucuk gunung, tiba-tiba ada longsor, dia ada sinyal nggak ya? Misalnya ada sinyal nih dia bisa langsung tag Wonosobo, tolong dong ini ada bencana sih, boleh ya? Boleh ya, boleh. gitu ya. Mau lewat apapun, mau lewat medsos juga boleh, mau lewat call center boleh, mau apapun lah, lewat apapun pasti kita akan respon kok. Oke, sepanjang ini Pak Oman udah berapa tahun di BPPD? Baru berapa bulan? Oh baru ya, tadinya dari Februari berarti ya baru berapa ya? 4 bulan. Kalau Pak Yang udah berapa lama? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun ini ada yang kasus besar yang ditangani di Wonosobo, kasus apa? Kalau di Kabupaten Wonosobo sendiri tuh ini masih alhamdulillah ya. Kalau orang Jawa ya, kalau orang Jawa pasti kan dikit-dikit ya? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillahnya itu belum pernah sampai terjadi yang bencana yang besar banget. Paling yang agak sedikit lumayan repot itu waktu kebakaran hutan dan lahan tahun kemarin di Gunung Sumbing. Ya karena itu di hutan, nggak mungkin pemadam naik dong. Jadi pakai helikopter gitu ya? Kemarin rencananya mau pakai helikopter, kan kita nggak punya, jadi kemarin mau minta dari BNPB, sempat komunikasi dengan BNPB, tapi karena kebakarannya itu lumayan satu Indonesia, kan Bromo kebakaran, kebakaran, jadi itu waiting list seminggu, terus akhirnya berhenti sendiri. Akhirnya bukan berhenti sendiri, tapi kita bareng sama teman-teman relawan, sama teman-teman basecamp, itu kita matiin api bareng-bareng di atas. Sama TNI Polri sama TNI Polri. Dipukul-pukul, dikasih sekat juga, jadi biar nggak merembet intinya, kayak gitu. 3 hari baru selesai pemadaman. Oh iya, kok saya pernah dengar ada yang ngambil air dari menjer di sana dulu, pernah kapan ya? Udah lama dulu banget ya? Itu tahun 2015. Kamu belum lahir ya? Iya. Betul itu, ya kalau itu pakai helikopter itu. Iya, itu pernah dengar ya itu. Bahkan dari Wonosobo kelihatan itu pas waktu kebakaran itu. Saya kelihatan. Wah, itu kebakaran apalagi orang yang di sana ya. Oke deh. Jadi kita ternyata berada di dalam ring of fire dengan segala. Jadi kalau nggak di gunung, nggak di laut, tetap ada kemungkinan bencana apapun itu ya. Di laut kena tsunami, di gunung kena gunung meletus dan lain-lain. Tapi nikmati aja. Semua pasti ada hikmahnya, dan kita yang penting kita bersiapkan ya. Ada istilah dari BNPB itu namanya living harmony with disaster. Jadi walaupun kita di lingkungan disaster, berdamai dengan bencana. Betul.
semoga nggak terjadi ya. Amin. Banyak doa, Amin. banyak istighfar. Kita tutup nih, makasih banyak Pak Oman dan Mbak Sama-sama. Ayam sudah bersedia hadir. Mungkin nih kalau misalnya udah mendengar podcast ini, kita bisa dari sekolah, kita mau ngundang itu, ada bagian edukasi ke sekolah-sekolah juga. Ada. Nanti tinggal nyurati aja ke BBD, pasti nanti akan ada personil yang akan ke sana. Jadi boleh kayak saya kemarin diundang masalah kesehatan ke SMK, bisa gitu. Murid-muridnya dikumpulin. Kemarin di satu kebetulan hall. kemarin juga ada permintaan juga dari SMK 1 Wonosobo, sama bicara terkait Megatrust. Rajin banget ya SMK 1, kita apresiasi. Keren. Keren. Kita tunggu sekolah-sekolah Iya, lainnya. tunggu sekolah yang lain, semoga menjadi menjamur. Iya. Tapi bukan jamur penyakit. Iya. Oke, kita tutup. Makasih banget pokoknya buat semuanya. Di belakang ada Mas Dika Baskara. Mas kasih. Oke. Kita nanti jumpa lagi dalam 1 jam bersama Dr. Ain di lain cerita lagi, karena saya masih ingin mengundang Basarnas juga. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol dengan mereka apa dan bagaimana. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi